Halo, bertemu kembali bersama Belajar Desain. Kita akan belajar tentang Illustrator. Ini program untuk vektor. Ada banyak, ada Corel juga termasuk vektor. Jadi silakan pilih. Cuman saya di sini ingin eh, memberikan informasi tentang Illustrator. Kita mulai dari pengenalan Illustrator bahwa di sini standar ada file, ada edit, objective, type, ya, select. Lalu di sini material tools yang akan kita pakai untuk pengeditan, bukan edit ya, untuk membuat sesuatu, karena pengeditan itu sebenarnya tugasnya Photoshop. Ya. Jadi Illustrator, Photoshop memang diciptakan berbeda oleh Adobe. Jadi Illustrator untuk vektor, yaitu untuk menggambar. Apakah bisa untuk mengedit? Bisa, cuman bukan fungsinya. Fungsinya itu di Photoshop. Jadi Illustrator bertugas untuk menggambar, membuat gambar, ya. Jadi kita mulai untuk ya, toolsnya di sini banyak, ya. Seperti kalau kita tekan agak lama akan muncul material macam-macam, ya. Ya, seperti round rectangle, kalau kita tahan sebentar, keluar macamnya bisa dipilih. Ya, ada ellipse tool, bikin lingkaran begitu mudah pakai ini, ya. Nanti kita buka dulu, pakai new file, lalu new. Nah, ini pengenalan untuk membuka lembaran awal, kita pakai yang print. Lalu ada size, kita pakai A4, ya, seperti kertas pada umumnya, atau mau pakai A3 juga bisa. Kita tinggal ketik ukurannya di sini. Unitnya diganti aja ke cm sesuai standar Indonesia. Ya, ya, A4 kan 21 kali 29,7. Ini kalau potret. Kalau mau landscape bisa diklik di orientation seperti ini, dia akan berpindah, jadi lebarnya dari 29,7. Biasanya ini advance tidak muncul kalau pada saat start pertama. Ini coba di klik aja, kita belajar di color mode. Ini ada color mode ini uh, pilihan antara CMYK dan RGB. CMYK biasanya untuk dicetak, RGB biasanya untuk di visual seperti layar gitu, ya. Kalau kita mau cetak pakailah CMYK, ya. Lalu raster effect. Ini kalau 300 ppi biasanya untuk di buku atau media yang kecil supaya node-nya lebih banyak. Kalau medium ini lebih lebar lagi, screen ini lebih, makanya kenapa disebut screen di sini, biasanya untuk visual, ya, bukan untuk dicetak. Kalau dicetak biasanya cetak besar, ya, seperti banner-banner besar gitu. Boleh pakai 72, tapi saran saya kalau hanya untuk print di rumah itu, kalau A4 pakailah yang 300 seperti ini, ya. Kita jadi punya desain yang maksimal. Kalau udah selesai silakan ditekan OK. Nah, ini lembar yang saya buat. Jadi di sini adalah lembar kertasnya. Jadi saat desain jangan melebihi dari yang putih ini. Ya, jadi seperti saya kasih contoh, saya mau bikin kotak gitu, ya. Saya tinggal tarik aja. Nah, seperti ini. Saya kembalikan di selection tool. Saya lalu pilih warna. Nah, ini ada warna. Warna tergantung dari toolbar yang di sebelah kanan. Ada sources, jadi bisa dipilih warnanya. Ini ada kuning, biru. Lalu di sini ada outline, saudara, ya. Jadi garisnya ini kalau saya ganti ke putih atau ke warna terang, ya, kuning. Ini ada hitam. Nah, hitam itu ada di, ya, ini stroke-nya, ya, namanya. Jadi garis yang di line-nya ini adalah namanya stroke kalau di Illustrator. Ya, kita bisa ubah, jadi kita klik dulu biar dia di depan, kita bisa ubah warnanya. Misalkan minta
hijau gitu ya, kita mau tarik lagi, dia tidak akan pecah saudara, cuman ini berubah dimensi ya. Kalau tidak mau berubah dimensi bisa tekan shift ya, di keyboard bisa ditekan shift ya. Ini jadi dia mengikuti dimensinya kita. Ini kalau kita tinggal klik and drag. Kalau kita mau menyesuaikan dengan ukuran yang kita mauin, bisa pilih dulu rectangle, lalu kita jadikan misalkan kotaknya minta 12 kali 6 gitu ya. Nah, 12 kali 6. Nah, jadinya begini. Ini sudah sesuai dengan penggaris kita. Ya, kalau kita mau tumpuk di sini juga bisa. Ya, mau dijejer gini juga bisa. Tadi kan jadi kita bisa mengatur misalkan bikin kartu nama gitu ya. Bisa. Kita juga bisa bikin lingkaran misalkan. Nah, ini lingkarannya oval gitu ya intinya. Kalau benar-benar mau lingkaran utuh bisa ditekan Shift Alt ya. Di keyboard tekan Shift sama Alt ya. Lalu kita drag. Nah, dia di tengah. Nah, dan jadi lingkaran ya. Atau kita bisa seperti yang cara yang kedua, jadi klik aja. Ini bisa diatur supaya jadi lingkaran kan misalkan 5 cm 5 cm. Nah, selalu pindahkan ke selection tool ya, supaya kita bisa menggeser. Jangan posisi di sini, karena kalau di sini nanti ganti terus nih ya, itu bikin terus jadinya. Ya. Kalau di sini kita pindahin dengan selection tool. Ya. Ini kita bisa pakai macam-macam, misalkan segi berapa ini? Segi 6 ya. Kalau mau segitiga bisa, kita tinggal klik aja, kita ganti setnya jadi 3. Nah ini kita ganti setnya jadi 3, jadi segitiga. Ya terus kita mau bikin bintang misalnya. Nah ini bintang star. Ya. Nah ini mau segi 5, apa poinnya 5 titik, node-nya 5 gitu. Jadi bintang. Kalau mau kita jadikan 7 ya. Nah ini jadi 7. Nah seperti ini. Ya, kita mau atur dia di dalam situ misalkan seperti ini ya. Nah, ini juga saya mau atur seperti ini misalkan. Ya, ini maunya kita taruh di belakang, kita tinggal di kanan, ada arrange, send to back. Nah, dia di belakang. Nah, ini yang paling mudah. Saya belum menggunakan layer ini ya, jadi kita belajar dari awal dulu. Ini saudara-saudara sama adik-adik bisa belajar awal dulu ya. Jadi kita juga bisa pakai tulisan juga, misalkan star gitu ya. Nah, star. Nah, ini star. Misalkan saya mau tulisannya saya ubah tipe tulisan misalkan. Nah, starnya itu jadi gitu warnanya, atau saya pilih yang lain deh. Nah, misalkan gini, star. Saya masukkan sini. Nah, ini bisa ya. Silakan dicoba-coba dulu tools-toolsnya seperti yang saya lakukan penggaris ini supaya kita tahu karakter. Kalau penggaris hanya mainnya di stroke ya, fill-nya dia tidak ada warna ya. Ini pakai stroke ya. Kalau kita klik aja dia hanya bisa kasih lengthnya mau panjang berapa 5 cm dan ukuran di
vektor di Illustrator itu sudah sesuai dengan ukuran di penggaris kita. Jadi kalau benar-benar ingin simetris ya ada di Illustrator atau Corel biasanya, karena dia bergerak di vektor semuanya ya. Nah, sekarang kalau saya mau coba dengan mudah pakai ini, biasanya kita bisa pakai logo, saudara bikin logo ya seperti ini. Saya pakai lingkaran, lalu saya kasih lingkaran kedua, saya taruh di sini. Nah, biasanya sih logo-logo makanan gitu ya. Saya hilangkan dua-duanya, saya hilangkan. Sorry. Oke, saya seleksi yang belakang ya. Ini yang depannya enggak, yang belakang. Saya seleksi ini, saya buang struknya, saya silang atau di sini. Jadi tidak ada stroke. Saya mainnya di sini aja. Ya, di sini fill-nya saya nolkan, struknya saya ganti. Nah, biasanya kalau kopi itu kan coklat gitu ya. Nah, sorry. Nah, ini kita pindah ke fill. Nah, biasanya kalau logo makanan, biasanya kan logo kopi atau kopi itu kan coklat gini ya. Kita kasih coklat atau coklat ini ya. Lalu kita mainkan garisnya. Misalkan kita kasih stroke. Ya, ini kan stroke-nya ada gitu ya. Saya ganti warna stroke-nya, saya klik dulu di sini, stroke-nya saya ganti coklat tua. Nah, seperti ini supaya berbanding. Lalu saya bikin garis titik-titik. Nah, ini. Kalau dash-line-nya kita kecilkan, misalkan 5. Nah, itu jadi kecil-kecil ya. Ini kita bisa atur juga mau width-nya. Jadi lebarnya berapa. Nah, itu. Ya, bisa atur di stroke-nya. Nah, ini lebarnya mau diatur. Misalkan seperti ini ya, saya mau ngatur seperti ini. Tinggal misalkan kasih tulisan apa, misalkan warung. Saya pilih teksnya, kita sesuaikan. Teks ini saya banyak karena saya simpan saya ngambil beberapa di internet ya. Lalu saya letakkan di font di Windows sehingga materialnya jadi banyak type-nya ya. Nah, ini saya pakai warung, lalu saya klik lagi saya klik lagi tab tools-nya, saya klik di sini dulu, lalu saya kasih nama copy misalnya. Lalu saya drag aja. Kalau mau besarin juga bisa lewat sini. Kita main di sini misalkan 50. Nah, dia gitu. Ini tadi juga kalau mau disamakan, cuman tidak cocok ya kalau disamakan. Jadi saya aturnya maunya gini. Mungkin saya mainnya di 49. Nah, gini. Saya kasih warna coklat yang lebih tua. Nah, seperti ini ya. Ini di awal aja kita belajar untuk kadang-kadang kita tambahin cangkir gitu ya untuk di awal. Ini bisa digambar dari sini juga cangkir misalkan. Jelek kalau enggak pakai ini apa namanya vektor gitu ya. Ya, jadi bisa pakai ini sementara ya, seperti ini. Kita bisa mulai dari start, silakan dicoba-coba ini. Cara ngapusnya sama ya, kita klik aja di sini. Nah, ini hapus ya. Kembalikan tinggal kontrol Z. Nah, ini kembali. Ya, untuk di awal. Lalu kita save. Jangan lupa di save
Nah, kita pakai tipe ini ketik aja misalkan logo, itu ya, saya letakkan di desktop. Nah, ini kita pakai Illustrator. Nah, ini tinggal pilih, punya saya CC, kalau mau itu pakai CC. Nah, silakan. Demikian untuk di awal pembuatan logo dan pengenalan Illustrator. Terima kasih.